Bacalah Ayub 1 ayat 8. Bagaimanakah Ayub berdasarkan gambaran dari Allah sendiri? Sangat baik, bahkan Tuhan menyebut Ayub saleh dan jujur. Begitu saleh dan jujurnya sehingga tidak ada seorang pun di bumi pada waktu itu yang dapat sama seperti dia. Lagi, ini adalah perkataan Allah sendiri, kata demi kata tentang Ayub. Bahkan setelah Ayub menghadapi satu malapetaka kepada malapetaka yang lain, Allah mengulangi apa yang pertama kali ia katakan tentang Ayub, bahwa tidak ada satu orang di bumi yang sama dengan dia, saleh dan jujur dan seterusnya, kecuali kemudian satu unsur baru yang ditambahkan. Ayub masih tetap dengan keadaan itu, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dan meskipun kita menemukan pandangan yang kuat tentang kesalehan dan kejujuran Ayub dalam hal bagaimana dia menolak meninggalkan Allah terlepas dari semua yang telah terjadi dan terlepas dari ejekan istrinya yang malang, apakah engkau akan tetap berpegang pada kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Buku itu menyatakan aspek yang lain dari kehidupan Ayub sebelum drama di sini dibukakan. Bacalah Ayub 29 ayat 12 sampai 16. Apakah yang digambarkan di sini yang memberi kita gambaran yang lebih banyak tentang rahasia karakter Ayub? Barangkali gambaran yang paling mendalam di sini adalah kata-kata Ayub, perkara orang yang tidak ku kenal, ku selidiki. Dengan kata lain, Ayub tidak sekedar menunggu. Misalnya, peminta-peminta mendekatinya untuk meminta sedekah, akan tetapi Ayub proaktif mencari orang yang membutuhkan dan bertindak. Penulis Roni menyarankan, jangan menunggu mereka atau orang miskin untuk menarik perhatianmu terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Bertindaklah seperti Ayub. Perkara yang dia tahu tidak dicarinya, pergilah mencari dan pelajari apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara terbaik menyediakannya. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 151. Ini adalah level pengaturan keuangan dan penata layanan atas sumber daya Allah yang melebihi praktik banyak anak-anak Tuhan sekarang ini. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Ayub 1 di sana menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub dikenal dengan seorang yang saleh dan jujur. Dia dekat dengan Tuhan dan Allah sangat menyayangi dia. Jika Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur dan menjauhi kejahatan, berarti ia benar-benar tidak tercela, baik dalam perkataan dan perbuatan. Ayub memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kepura-puraan atau kemunafikan. Tuhan sendirilah yang menilainya dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Pelajaran dari penilaian Allah kepada Ayub memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah mengetahui siapa saya, siapa saudara, dan tidak ada seorang makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Ketika Allah melihat kehidupan kita, apakah penilaian yang akan diberikannya kepada kita? Ahli Taurat dan orang-orang Saduki berlagak suci dan benar di hadapan manusia, tapi di pemandangan Tuhan tidak, karena tidak ada seorang pun yang tersembunyi di hadapannya. Meski masalah mendera hidup Ayub secara bertubi-tubi, tetapi ia tetap memelihara kehidupannya dalam kebenaran. Terbukti ketika harta bendanya sudah tidak ada lagi dan anak-anaknya meninggal, tetapi ia tetap mampu menjaga sikapnya dan tidak bereaksi negatif bahkan dalam perkataan sekalipun. Bahkan ketika istrinya marah dan menyuruhnya menghujat Tuhan, Ayub tidak menuruti, malah ia sangat marah. Dia katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Bahkan sebelumnya istrinya sudah menyatakan, apakah engkau akan tetap berpegang pada kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Tetapi dia menolak meninggalkan Allah terlepas dari semua yang telah terjadi dan terlepas dari setiap ejekan istrinya yang malang. Kejujuran dan kesalehan Ayub tetap ada di dalam dirinya. Ia tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, terlepas dari tantangan kehidupan, masalah-masalah datang, pergumulan-pergumulan hidup yang datang silih berganti di dalam kehidupannya. Sekali lagi, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Allah, dan implementasinya ada di dalam Ayub 29 ayat 12-16. Inilah yang merupakan tanda dari seorang yang jujur, saleh dan takut akan Allah. Di sana lebih lanjut, ayat-ayat menyebutkan Ayub di dalam pergumulannya ia tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi ada yang dilakukannya. Ayub 29 ayat 16 di sana dikatakan, perkara orang yang tidak kukenal ku selidiki. Apa maksudnya? Implementasi dari seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Allah, ia akan mempedulikan orang lain.
Ayub tidak sekedar menunggu, tetapi Ayub proaktif mencari orang yang membutuhkan dan bertindak. Jangan menunggu mereka untuk menarik perhatianmu terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Siapa mereka di sini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bertindaklah seperti Ayub. Perkara yang dia tahu tidak dicarinya, pergilah mencari dan pelajari apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara terbaik menyediakannya. Kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, kita ini adalah orang yang benar di hadapan Allah, kita ini adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Implementasinya ialah kita mempedulikan satu dengan yang lain. Kita melihat setiap kebutuhan-kebutuhan orang lain, bukan hanya kebutuhan kita sendiri. Kasih kepada Allah akan kelihatan bagaimana cara kita memperlakukan kepada sesama manusia. Mari kita mengasihi, mari kita memperhatikan, mari kita mempedulikan sebagai tanda kita adalah anak-anak Allah. Mari kita belajar dari pengalaman kehidupan dari Ayub. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami belajar dari pengalaman Ayub. Kami boleh peka terhadap sesama manusia, membantu, menyediakan setiap kebutuhan, memberikan pertolongan, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.